Sapahnya anak wari dukung jama-jama calon Bupati Muhammad Saleh Gelakna. Calon Bupati Muhammad Saleh Gelakna. Dia anak negeri siap membawa kita masyarakat maju menuju tangga musjaya. Masyarakat maju menuju tangga musjaya. Muhammad Saleh Asnawi. M. Saleh Asnawi, calon bupati, kebanggaan kita bersama. Semua suku mari bersatu, bulatkan tekad agar maju. M. Saleh Asnawi siap ngebatok kita, kenyinkan maju menuju tangga musjaya. Kenyinkan maju menuju tangga musjaya. Muhammad Saleh Asnawi. Abang Soleh, pilihan kita, putra terbaik anak Makkah. Anti korupsi, adil berbagi, niat ikhlas membangun negeri. Pepadun dali sai batin Kabupaten Tanggamus, dan sampai nyimbin ke kalau hang maju terus. Dan sampai nyimbin ke kalau hang maju terus. Lapangnya anak wari dukung jama-jama calon Bupati Muhammad Saleh Gelakna. Calon Bupati Muhammad Saleh Gelakna. Sapahnya anak wari dukung jama-jama calon Bupati Muhammad Saleh Gelakna. Calon Bupati Muhammad Saleh Gelakna. Dia anak negeri siap membawa kita. Kediaman Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh Asnawi selaku calon Bupati Tanggamus nomor 2. Bapak Ibu sudah sekalian, terima kasih kehadirannya. Untuk selanjutnya kita saling sapa, saling kenal, sambung rasa dengan Sidoarjo, Kampung Cina, Babakan dan Kebumen. Coba tolong dengarkan baik-baik apa yang beliau sampaikan karena ini sudah malam ya.
Intinya buat oleh-oleh Bapak Ibu Saudara pulang cerita sama tetangga kiri kanan, sedulur, sesumur, termasuk selembur. Setuju? Yang saleh ini adalah calon bupati kita 2024 ini dengan nomor urut 2. Namanya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA MH. Wakilnya Mas Agus Suranto. Gubernurnya nanti juga jangan lupa nomor 2. Bupatinya nomor 2, gubernurnya nomor. Ulama yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat dan tazim saya. Juga ibu-ibu, para ustazah, para hajah, diberikan bermacam-macam nikmat, terutama umat Islam tentunya bagi kita sebagai umat Muslim. Sekaligus malam ini kita bisa berizin Allah SWT. Sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang menjadi Bapak, Ibu sekalian, mohon maaf itu agak malam ini ya, malam memang dari pagi telah kalau untuk saya ngambil singkat saja karena saya pertama saya pikir terima kasih. Maka saya minta kepada para tim, saya bilang coba dihimbau kalau bisa mau hadir di sini, kalau mau kenal kita hadir di sini dah. Saya nggak bisa waktunya ke sana. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu bisa hadir malam hari ini. Hingga kita sudah singkat sekali. Maka saya minta kepada para tim, saya bilang coba dihimbau kalau bisa mau hadir di sini, kalau mau kenal kita hadir di sini dah. Saya nggak bisa waktunya ke sana. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu bisa hadir malam hari ini. Hingga kita bisa kenal. Suku dan tokoh pemuda, perwakilan pemuda juga ada waktu itu datang ke sana menjemput saya. Dan abang pulang dulu ke Tenggamus, abang mau kami calonkan sebagai Bupati Tenggamus. Itu pesan mereka datang. Tokoh-tokoh ini, saya bilang nggak bisa. Kebetulan saya waktu itu, saya itu masih jadi anggota dewan juga di Tangerang Selatan dan bahkan saya juga pimpinan waktu itu. Nggak boleh, nggak bisa saya bilang. Saya masih mewakili masyarakat sini. Nah cari aja yang lain. Nah saya pulang ke Tenggamus untuk dicalonkan sebagai bupati. Makanya saya penasaran ada apa sebenarnya di Tenggamus ini. Kenapa kok saya diberi bantuan dan sebagainya. Tapi kenapa tidak petani itu? Hingga apa yang menjadi petani mencari pupuk pun membeli susah. Timbul kita pemikiran kita, ada kajian kita bisa menyimpulkan bahwa terjadi pemiskinan petani. Menurut saya, petani miskin. Kalau petani itu miskin, berarti 80% kita Tenggamus miskin. Kita bisa lihat, kita bisa buktikan dari pasar tradisional, dari pasar yang ada itu kita lihat. Tidak. Ini kenapa ini terjadi? Karena mereka mau mempertahankan suksesi kepemimpinan mereka. Seolah-olah mereka selalu ingin mereka orang Jawa, orang Sunda, orang Sunda gabung jadi satu, membuka hutan belantara, hutan besar dibuka, melawan binatang-binatang buas, dibentuk bagaimana caranya supaya sebagian hutan itu untuk jadi daerah pertanian dan daerah hunian. Inilah jadinya Tenggamus. Ini sejarahnya seperti itu. Gak ada orang. Ini anak cucuku, ini tanah hasil perjuangan kami. Kamu lihat rumah tinggi-tinggi seperti ini, karena inilah untuk mengingatkan bahwa perjuangan kami melawan binatang-binatang buas. Makanya rumah kita tinggi-tinggi. Ini untuk peringatan, untuk memori supaya kita tahu kenapa rumah tinggi-tinggi gini. Karena dulu semua keturunan kita di atas itu berjuang untuk mendapatkan tanah ini, melawan binatang-binatang buas untuk menghindari serangan binatang buas. Susah tadi yang tidak sekolah, mungkin tamatan SMP, mungkin tamatan SD. Kapling di tempat kita dibeli, tanah di tempat kita di pekon itu 10 dapat 10 rumah, 10 pekon. Misalnya satu pekon itu dapat 10 rumah, diisi dengan orang-orang dia, lalu ada pemilihan. Berapa besar dosa kita?
Ini Tegabus ini ada di sini. Muhammad Saleh Asnawi di Tangerang Selatan sebagai apa saya? Alhamdulillah saya pimpinan dewan, saya sudah seperti sana. Jadi anggota dewan berapa periode? Jadi pengusaha, perusahaan saya banyak, berapa beratus orang saya yang bisa saya bantu untuk itu. Kalau saya ambisi menjadi bupati, ada jadi wali kota atau jadi gubernur di sana, boleh tanya. Enggak, saya kan nggak ngomong gede, boleh tanya. Atau di YouTube itu coba di browsing atau di browsing Muhammad Saleh Asnawi, siapa itu Muhammad Saleh Asnawi untuk di sana. 35 tahun saya di sana. Kamu sudah merebut itu jangan sampai dikuasai orang-orang ini lagi. Dengan nama itu ibadah dan ingin jihad harta apapun yang bersama siap saya korbankan. Dengan nama itu ibadah dan jihad saya, nyawa, harta, apapun kita korbankan demi Tegabus ini kita ambil kemampuan kita. Kita yang punya kewarisan ini, keturunan kita. Kenapa harus orang luar yang tidak tahu keturunan asal usulnya tidak tahu? Dan mereka sudah nyata-nyata bukan membantu, bukan mau membangun Tegabus, malah membuat susah kita semua. Kecuali kerudung dari ibu-ibu ini. Jadi jangan lagi kerudung ini diterima. Nanti kerudung saya yang kasih yang bagus. Jadi itulah Bapak, saya pengennya ini saya inginkan kalau Bapak sudah kita ambil sekarang. Siapa yang menjadi bupatinya silakan. Saya demi Allah saya tidak terlalu ambisi. Tapi kalau nggak ada saya siap untuk jadi apa? Saya jihad segera. Saya yang akan membangun. Saya itu lain yang mengambil diri Pak. Kalau yang mau pengusaha jadi bupati, itu pengusaha itu terbiasa hidupnya untuk ekspansi, untuk memikirkan masa depan, untuk loncat masa depan, untuk membangun apa yang harus dilakukan. Tapi kalau dia jadi bupati tapi dia berdiri, kebiasaan dia membaca buku, baca itu peraturan. Kalau orang swasta ini enggak, kecuali dengan ada acuannya, cuma dia juga harus berpikir aktif untuk ekspansi, untuk lompat, berpikir bagaimana caranya untuk lebih pulang jalan yang bagus. Mungkin ada pisang yang sudah matang, sudah tua, ada dan dukun. Itu modal saya sebagai kasih dua gini. Jadi saya pertanian sama sekali saya tidak belajar. Kalau kita pakai orang luar negeri, otomatis nanti yang datang ke sini orang luar negeri yang akan bawa, karena mereka bertanggung jawab untuk pemasarannya. Itu. Jadi kita dari kota modern. Insya Allah, ini bukan hayal ya, ini bukan apa istilahnya kalau kita orang kampung. Bukan hayal, ini hasil studi banding saya. Beberapa negara yang saya sudah datangi. Karena kemarin kerjaan kecuali saya sebagai anggota dewan waktu itu, dan saya juga pengusaha juga, banyak teman di luar itu pengusaha. Ini lihat perbandingan apa yang dikerjakan orang-orang kemarin di Malaysia, seperti ini prakteknya. Di Kamboja, di Thailand, saya baru 2-3 bulan yang lalu saya baru pulang dari Thailand. Itu sama. Jadi di sini kita harus praktekkan gitu. Nah ini Pak tidak pernah terpikirkan oleh orang yang bukan orang sini. Rumah ini misalnya bukan saya yang punya rumah, orang luar. Kita tidak berubah sekarang bupatinya, hancur masa depan anak-anak kita. Itu yang betul kita sadari. Makanya kita harus bagaimana caranya, harus kita rebut. Kita rebut. Jangan dikasih satu jengkal pun mereka akan mengambil Tegabus ini lagi. Kita yang akan mengelolanya sendiri. Nanti banyak Pak. Kalau udah nanti banyak Pak, orang-orang kita ini yang sekarang ini orang-orang pintar Tegabus ini banyak sekali. Yang lebih dari saya ini banyak sekali. Cuma nggak ada keberanian sekarang ini. Jadi belum perang udah takut. Kalau duitnya udah, kalau kita ya perang lah kita. Mohon maaf kalau barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, karena saya memang sangat emosional. Karena kalau kata Lampung itu piyil pesendiri. Nah, piyil kita udah sedih langgar ini. Emosional betul saya ini, sampai ini nggak diambil, sampai tahun ini nggak diambil, betul-betul frustasi Pak. Gila ini.
Jadi kalau ini saya mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan, yang terima. Tapi kalau masalah ini harus kita ambil, ada yang nggak senang dengan itu, ya silakan lah, saya nggak pusing itu. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi. Maka berdoa, berjuang untuk beliau bisa jadi bupati. Setuju? Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sudah satu hal yang sangat mendesak. Kalau tidak tanggal 27 besok November, kita rebut kepemimpinan di Kabupaten Tenggamus ini, akan kecil 30 tahun yang akan datang, belum tentu putra daerah ini akan bisa memimpin. Percaya? Oleh karena itu tidak ada waktu lagi untuk mengambil Tenggamus ini dipimpin oleh putra daerah yang memang orang Tenggamus, maksud saya, karena beliaulah yang tahu persis bagaimana keadaan. Seperti Bang Haji sampaikan tadi, rumah ini Bang Haji yang tahu kekurangannya. Bapak-bapak tahu nggak selebar segede rumah ini ada kekurangannya rumah ini, tahu nggak? Yang tahu hanya Bang Haji. Begitu pula daerah kita Tenggamus ini. Maka oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak tanggal 27 nanti, mau kapan lagi? Kalau tidak kompak kita semua ini, mau siapa lagi? Aku? Nah ini sudah apa? Mana yang dari mana? Coba ngaco. Ingat saya nggak? Paham? Saya lama di sana, bulan tahun. Kebayang, ada dari Kebayang? Nggak ada. Babakan? Ada. Jadi saya paham, Pak. Kenapa? Didukung oleh 4 partai besar, PKB, PAN, Nasdem, dan P3. Gerindra yang ngusung, yang lain mendukung. Pak RMD ini juga orang Gerindra. Presiden kita orang Gerindra. Masuk akal apa yang beliau sampaikan, bukan menghayal. Nggak perlu kita tanya dari mana duitnya. Yang penting niat beliau pulang kampung, bangun kampungnya sendiri, berjihad, sanggup rugi segala macamnya demi beramal buat anak cucu. Nomor ini saya tegas sampaikan dengan Bapak, saya nggak takut-takut. Ini disiar langsung di video. Ada lagu saya, tapi Bang Haji lupa nyampaikan. Bilang cakep. Laju-laju perahu laju. Cakep. Laju ke Pulau Malaya. Kalau ingin Tenggamus maju, pilihlah nomor 2. Berhubung di bawah ada yang nunggu, Pak ya. Ini sudah termen yang kedua. Di bawah itu ada termen ketiga. Waimala itu saya tahu jauh, ya. Palang lebar jauh dari ujung burung sana. Kami terima kasih. Niat Bapak ingin betul. Izin